Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Febrianto dari kelompok 7 Ilmu Reproduksi Ternak Peternakan B. Dan kali ini saya bersama teman-teman di praktikum acara kelima ini akan membahas tentang inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan, yang dimana dalam melakukan inseminasi buatan, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu deteksi birahi, yang merupakan proses pengecekan apakah ternak telah dalam kondisi birahi atau tidak. Hal ini bertujuan dengan akan dilakukannya inseminasi buatan karena birahi sendiri sangat berpengaruh pada keberhasilan inseminasi buatan. Selanjutnya yaitu pengecekan semen, yang merupakan proses memperbanyak jumlah volume semen serta mempertahankan semen agar tetap hidup dengan cara memberikan cairan sebagai zat makanan pada spermatozoa. Selain itu, barulah dimulai inseminasi buatan, yang merupakan kegiatan memasukkan sperma dengan sengaja kepada rahim. Setelah dilakukannya inseminasi buatan, tentunya perlu dilakukannya deteksi kebuntingan untuk mengecek apakah ternak sedang mengalami bunting atau tidak. Praktikum ini bertujuan supaya kita dapat mengetahui proses dari inseminasi buatan hingga pengecekan kebuntingan pada ternak, yang akan membantu dalam peningkatan mutu serta kelahiran pada ternak. Praktikum ilmu reproduksi ternak dengan cara inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ini dilakukan secara daring pada hari Senin tanggal 2 November 2020 di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Materi yang digunakan untuk praktikum acara inseminasi buatan adalah yaitu antara lain alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini antara lain kontainer berisi straw, pinset, termometer, tisu, cutter straw, IB gun, plastik, dan plastik golf, kartu recording, spekulum, tisu tali, pipet, volume glass beaker. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu stock solution, semen encer, vigel, dan alkohol. Dan untuk metode yang dilakukan dalam acara inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan yaitu diawali dengan melakukan pengecekan birahi pada ternak betina dengan cara mengecek kondisi vulva hingga merasakan ereksi pada serviks yang disampaikan oleh asisten dalam bentuk video. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengenceran semen, serta dilanjutkan dengan melakukan inseminasi buatan dan mendeteksi kebuntingan pada ternak dengan menggunakan alat yang seperti yang disampaikan asisten dalam bentuk video. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Kusuma. Saya dari kelompok 7B. Saya akan menjelaskan tentang apa itu deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peternak untuk melihat apakah ternak sedang mengalami birahi atau tidak. Deteksi birahi merupakan salah satu kunci utama dilaksananya inseminasi buatan, karena deteksi birahi ini berpengaruh kepada kecepatan dan ketepatan pelayanan inseminasi buatan itu sendiri. Ternak yang mengalami birahi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ternak gelisah, sering berteriak, suka menaiki ataupun dinaiki. Pada ternak betina memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik, yaitu vulvanya bengkak berwarna merah, serta bila diraba akan terasa hangat atau biasa disebut 3A, abang, abuh, dan hangat. Bagian vulva itu sendiri akan mengeluarkan lendir yang berwarna bening dan tidak berwarna, serta ternak akan terjadi penurunan nafsu makan pada ternak. Baiklah, selanjutnya adalah video tentang ciri-ciri birahi. Di sini kita bisa melihat ternak kambingnya memiliki warna vulva yang berwarna merah serta memiliki lendir yang keluar dari vulvanya. Setelah itu, kambing akan sering berteriak atau menjerit embek-embek. Itu menandakan bahwa dia sudah birahi. Dan jika telah dibawakan pejantan, maka pejantan akan mengendus-endus vulva.
ekornya bergerak, tanda dia sudah birahi juga. Setelah itu kambing akan menaiki betina, tanda dia sudah siap untuk kawin. Baik, sekarang ada video tentang pengenceran semen. Kita menggunakan NaCl sebagai bahan pengencer. Kita masukkan NaCl ke dalam semen. Setelah itu kita akan sedikit mengaduk-aduknya dengan menggoyang-goyangkan wadahnya agar menjadi homogen. Fungsi NaCl sendiri untuk menambah volume dari semen tersebut agar lebih mudah saat melakukan inseminasi buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Dicayo dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenceran semen pada ayam. Tujuan dari pengenceran semen pada ayam adalah menambah volume, melindungi spermatozoa sebagai sumber energi, dan juga untuk mempertahankan kualitas spermatozoa selama penyimpanan. Metode pengenceran semen dilakukan dengan mencampurkan bahan pengencer semen ke dalam cairan semen sebelum dilakukan pembekuan semen untuk menghindari cool shock ketika terjadi proses pendinginan dimulai. Pengenceran semen bertujuan untuk memperbanyak volume sehingga dapat diinseminasikan ke banyak resipien. Selain itu, penambahan pengencer dengan komposisi tertentu juga bertujuan untuk mempertahankan kualitas spermatozoa selama penyimpanan. Pengenceran semen dapat dilakukan menggunakan larutan natrium klorida yang dilarutkan dengan fruktosa dan dicampurkan dengan air atau aquades. Pembuatan larutan dapat dilakukan dengan cara melarutkan sebanyak 7,98 gram natrium klorida dan 30 gram fruktosa. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam 1 liter aquades. Penggunaan natrium klorida sangat membantu dalam menjaga kadar pH pada semen karena natrium klorida memiliki sifat buffer yang akan menjaga kadar keasaman semen. Larutan natrium klorida memberi sifat buffer yang mempertahankan pH semen dalam suhu kamar, bersifat isotonis dengan cairan sel, melindungi spermatozoa terhadap cool shock, dan penyimpangan elektron. Namun, jika hanya menggunakan natrium klorida sebagai pelarut spermatozoa, hanya akan bertahan selama 60 menit. Oleh karena itu, ditambahkan juga larutan fruktosa sebagai sumber energi dari spermatozoa. Inseminasi buatan sendiri merupakan usaha manusia atau inseminator dalam memasukkan sperma atau semen ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat inseminasi supaya ternak tersebut menjadi bunting dengan memanfaatkan bibit jantan yang unggul secara maksimal dalam rangka untuk meningkatkan mutu genetik dari suatu ternak tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Susilowati pada 2011 yang menyatakan bahwa inseminasi buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan yang unggul dan masuk ke dalam saluran kelamin betina menggunakan metode vaginoskop atau spekulum dan metode rektovaginal dengan alat khusus yang disebut inseminator gun. Prosedur inseminasi buatan sendiri yang pertama pada sapi yaitu dilakukan dengan cara di mana ternak sapi dimasukkan ke kandang penjepit. Setelah itu inseminator memasukkan tangan dengan sarung tangan atau glove yang akan dimasukkan ke dalam rektum, di mana rektum akan memegang tangannya akan memegang serviks. Selanjutnya semen disuntikan pada bagian uterus menggunakan inseminasi gun yang telah dipasang straw dan plastik sheet. Kemudian setelah selesai inseminasi gun dikeluarkan dengan perlahan-lahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Osita tahun 2014 yang menyatakan bahwa prosedur ternak sapi yang akan di IB sebaiknya diletakkan pada kandang penjepit dan diikat supaya tidak stres atau semen dideposisikan di bagian uterus. Dan untuk kambing atau domba sendiri dilakukan dengan cara mengangkat bagian belakang kambing
sebelumnya telah dibersihkan area pulpanya. Selanjutnya, speculum dimasukkan ke dalam alat kelamin dan dibuka sampai terlihat serviknya. Lalu dimasukkan pipet volume dan mendeposisi semen pada area serviks. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmah 2014 yang menyatakan bahwa domba betina diangkat bagian belakang, kemudian diibit dan diposisikan pada vagina atau serviksnya dengan metode laparoskopi. Untuk IB pada ayam sendiri dilakukan dengan cara menekan pada bagian kloaka hingga terlihat saluran reproduksi atau rektum, kemudian menyuntikkan semen ke dalam saluran reproduksi sedalam kurang lebih 2 cm. Pada saat penyuntikan, penekanan pada kloaka pun dilepaskan. Hal ini sesuai dengan pendapat Indrawati dan Rahadi pada tahun 2015. Setelah dilakukannya inseminasi buatan, selanjutnya dilakukan yaitu tahap pencatatan atau recording, di mana recording ini dilakukan dengan kartu recording untuk mempermudah dalam mengidentifikasi suatu ternak. Pada ternak sendiri dilakukan recording yaitu antara lain tanggal inseminasi, keadaan birahi, identitas pejantan, dan inseminator, di mana penilaian keadaan birahi yaitu sama seperti deteksi birahi pada ternak, dan identitas pejantan diketahui dengan melakukan pengambilan straw atau melakukan pencatatan kode straw yang menunjukkan tahun, bulan, tanggal produksi, dan kode pejantan yang menunjukkan jenis ternak pada dan tahun kelahirannya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana dari kelompok 7 IRTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan suatu proses yang sangat penting dilakukan setelah ternak dikawinkan. Tujuan dilakukannya deteksi kebuntingan adalah untuk mengetahui keadaan ternak bunting atau tidak. Deteksi kebuntingan dilakukan dengan menggunakan metode khusus. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan deteksi kebuntingan pada ternak yaitu metode diagnostik, palpasi puting, palpasi abdominal, dan palpasi rektal. Metode diagnostik merupakan metode deteksi kebuntingan yang menggunakan urin sebagai bahan deteksinya. Palpasi puting merupakan metode deteksi kebuntingan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap puting ternak. Metode palpasi abdominal merupakan metode deteksi kebuntingan yang dilakukan dengan melakukan peragaan terhadap abdomen atau perut ternak. Sedangkan metode palpasi rektal merupakan metode deteksi kebuntingan yang dilakukan dengan memasukkan tangan melalui rektum ternak untuk melakukan peragaan terhadap uterus maupun ovarium. Yang pertama adalah metode diagnostik. Metode diagnostik merupakan salah satu metode pendeteksian kebuntingan dini pada ternak yaitu mulai umur 15 hari. Deteksi kebuntingan dengan metode diagnostik dilakukan dengan menggunakan urin sebagai bahan deteksinya. Urin ternak yang sedang bunting mengandung hormon estrogen. Hal tersebut terjadi karena ketika ternak sedang bunting, hormon progesteron yang berperan dalam menjaga kebuntingan ternak diproduksi dalam jumlah banyak sehingga menurunkan produksi hormon estrogen. Hormon estrogen dibuang melalui urin dalam bentuk estradiol 17-alfa di mana dalam estradiol tersebut terdapat ikatan ion fenol yang dapat dideteksi untuk mengetahui adanya kebuntingan pada ternak. Proses pelaksanaan deteksi kebuntingan dengan menggunakan metode diagnostik diawali dengan memasukkan sepertiga bagian urin ke dalam tabung. Kemudian ditambahkan larutan pendahuluan sebanyak 2 tetes dan larutan penegas sebanyak 5 tetes. Apabila setelah ditetesi larutan pendahuluan terbentuk suspensi coklat kekuningan dan setelah ditetesi larutan penegas terbentuk endapan, maka menunjukkan bahwa suatu ternak tersebut bunting. Dalam hal ini, fungsi dari larutan pendahuluan yaitu untuk memutus ikatan ion fenol dalam estradiol, sedangkan fungsi dari larutan penegas yaitu untuk mengikat ion fenol sehingga terbentuk endapan. Deteksi kebuntingan diagnostik mempunyai konsistensi 87,27%, akurasi
87,58% dan sensitivitas 2 minggu sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi kepuntingan secara dini dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurul Fauzia dari kelompok 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode palpasi puting, palpasi abdomen, dan palpasi rektal. Palpasi sendiri merupakan salah satu metode pendeteksi kepuntingan yang mudah dilaksanakan dan dapat dipercaya. Palpasi puting dilakukan dengan menekan puting hingga keluar cairan berwarna bening dan lengket. Puting ternak yang dapat mengeluarkan cairan tersebut menandakan bahwa ternak dalam keadaan bunting. Akurasi palpasi puting tergantung pada umur kepuntingan ternak, di mana akurasinya semakin tinggi untuk ternak bunting pada trimester akhir, dengan akurasi 82%. Metode palpasi abdomen dilakukan dengan meraba bagian perut ternak. Kepuntingan ditandai dengan pergerakan fetus saat perabaan. Pada kepuntingan trimester akhir, pergerakan fetus semakin terasa jika dibandingkan pada kepuntingan trimester awal. Metode ini dapat mendiagnosa induk bunting dengan umur kepuntingan lebih dari 3 bulan dengan keakuratan 88,5%. Ternak dimasukkan ke dalam karing jepit sebelum dilakukannya palpasi rektal. Pelaksanaan palpasi rektal dengan memasukkan lengan dan tangan ke dalam rektum dan kemudian merasakan adanya tanda-tanda kepuntingan melalui dinding-dinding rektum. Palpasi rektal dilakukan setelah 2-3 bulan pasca inseminasi dengan tingkat akurasi mencapai 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari. Saya perwakilan dari kelompok 7B. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai faktor keberhasilan IB atau inseminasi buatan. Di antaranya yaitu yang pertama, kualitas semen dari si pejantan, yang kedua yaitu pengalaman dan keterampilan dalam melaksanakan IB, yang ketiga yaitu si inseminator dapat mendeteksi apakah sapi tersebut sudah mengalami ekstrus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam inseminasi buatan. Kelebihan dalam inseminasi buatan sendiri yaitu mencegah terjadinya penularan penyakit kelamin. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya perkawinan sedara yang dapat menurunkan kualitas semen. Yang ketiga yaitu menghemat dalam penggunaan pejantan. Yang keempat yaitu biayanya yang tergolong murah. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam inseminasi buatan. Yang pertama yaitu menurunkan kualitas semen jika semen yang digunakan semen beku. Yang kedua yaitu tidak akan terjadinya kepuntingan jika dalam identifikasi birahi ternak atau waktu inseminasi buatan tidak tepat. Nah, selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan dari praktikum acara 5 kali ini. Yang pertama yaitu inseminasi buatan sendiri yaitu adalah teknik pengambilan semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang diambil dari pejantan kemudian dimasukkan ke dalam sel alat kelamin betina. Nah, dalam inseminasi buatan tersebut yaitu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dan memiliki kelebihan dan kekurangan, serta selanjutnya kita dapat mengidentifikasi yaitu yang namanya deteksi kepuntingan. Nah, di dalam deteksi kepuntingan tersendiri yaitu ada beberapa metode yang harus kita ketahui. Metode yang pertama yaitu diagnostik, yang kedua palpasi bunting, yang ketiga palpasi abdomen, yang keempat yaitu palpasi rektal. Sekian dan terima kasih.